Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Sofia Azmi dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Sumedang, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan SDI-DTK atau pemeriksaan tumbuh kembang pada bayi neonatus. Nah, untuk tindakannya itu kami akan mengecek berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Iya, baik. Di sini saya akan melakukan tindakannya dalam waktu 5-10 menit. Nah, langsung saja ya Bu ya. Sebelum kita memulai tindakan, alangkah baiknya kita membersihkan telapak tangan kita terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir maupun hand sanitizer sampai bersih. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Untuk hasilnya berat badan bayi Ibu 4.225 gram, untuk panjang badannya 53 cm, untuk lingkar kepalanya 37 cm, dan hasilnya semua itu normal ya Bu ya. Alhamdulillah. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup aja. Ya, baik Ibu. Kalau sudah dicukupkan, saya permisi untuk kembali ke ruangan. Bu ya, Terima kasih. ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Sofia Azmi dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Daerah Sumedang, jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai ikterus berat pada bayi. Nah, di sini Ibu memiliki bayi. Ya. Usianya berapa minggu? 3 minggu. Oh iya, di sini saya akan, karena apa sih, nyambung ya Bu ya, umur bayi Ibu dengan materi saya yang akan sampaikan sekarang. Nah, ikterus adalah penyakit kuning pada bayi baru lahir. Nah, ikterus itu sendiri berarti warna kuning yang dapat terlihat pada kulit dan bagian putih mata atau sklera mata. Kuning pada si kecil disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Ya secara medis disebut hiperbilirubinemia. Nah, penyebabnya itu ada 4 Ibu. Yang pertama itu berat badan lahir, yang kedua prematur, yang ketiga pemberian ASI, dan yang terakhir paparan sinar matahari. Nah, untuk berat badan lahir itu bayi itu normalnya 2.500 gram pas lahiran. Kalau di bawah 2.500 gram, nah bayi itu resiko terkena ikterus, gitu ya. Lalu selanjutnya prematur. Nah, tadi normalnya bayi itu kan 2.500 gram. Nah, kalau di bawah 2.500 gram bisa disebut prematur, dan umur kehamilannya juga kurang dari 37 minggu. Lalu pemberian ASI. Nah, ASI kan merupakan makanan yang paling ideal untuk bayi karena ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi, gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu paparan sinar matahari. Nah, itu sangat mempengaruhi kulit bayi. Lalu untuk tanda dan gejalanya ada ikterus secara fisiologi, ada patologi. Nah, untuk fisiologi itu timbul pada hari kedua atau 3 dan tampak jelas pada hari ke-5 sampai dengan ke-6 dan akan menghilang pada hari ke-7 atau hari ke-10. Nah, kadar bilirubin serum pada bayi cukup
cukup bulan tidak lebih 12 mg per dl, dan pada bayi berat lahir rendah tidak lebih dari 10 mg per dl, dan akan menghilang pada hari ke-14. Bayi tampak biasa minimum, baik dan berat badan biasa. Lalu ada patologi timbulnya kuning pada 24 jam pertama kehidupan. Kuning ditemukan pada umur 14 hari atau lebih. Tinja berwarna pucat, kuning sampai lutut dan siku. Nah, untuk komplikasi ikterus itu ada yang disebut Kern icterus. Nah, dapat menyebabkan kerusakan otak dengan gejala gangguan pendengaran, keterbelakangan mata, dan gangguan tingkah laku. Lalu penanganan ikterus itu alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke tenaga kesehatan, jangan sampai didiamkan gitu ya, biar nanti dokter yang di sana itu akan memberikan pengobatan sesuai dengan analisa penyebabnya mungkin. Nah, nanti bila kadar bilirubin bayi sangat tinggi atau tampak tanda-tanda bahaya, dokter akan langsung merujuk ke rumah sakit agar bayi mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang memadai. Nah, di RS bila diperlukan akan dilakukan pengobatan. Nah, pengobatan itu ada pemberian albumin, fototerapi yaitu terapi sinar, atau transfusi tukar pada kasus yang lebih berat. Nah, terapi sinar pada ikterus bayi baru lahir itu ada ikterus fisiologi. Nah, mengajari ibu cara menyinari bayi dengan cahaya matahari pagi dilakukan jam 7 sampai jam 8 selama 15 sampai 30 menit. Nah, itu tuh mataharinya sangat bagus untuk kulit bayi. Nah, pada saat menjemur bayi, badan bayi dalam keadaan terbuka, mata ditutup. Ditutupnya bisa ditutup oleh kain atau pakai kacamata gitu ya, agar tidak terkena sinar matahari langsung. Usahakan agar bayi tidak terlalu kepanasan atau kedinginan. Lalu menjaga kebersihan tempat tidur bayi dan lingkungan, perhatikan frekuensi BAB-nya. Lalu anjurkan ibu untuk menyusui bayi secara dini dan ASI eksklusif minimal setiap 2 jam gitu ya. Jadi jangan lebar, kalau misalkan ASI-nya dikeluarin ya keluarin aja gitu ya. Lalu ada patologis. Nah, jika anak masih menetes, mintalah ibu untuk menetes anaknya. Jika anak tidak bisa menetes lagi, tapi bisa menelan, beri perasa ASI atau susu pengganti seperti air gula 30-50 cc sebelum dirujuk. Lalu nasihati ibu agar tetap menjaga kehangatan bayi. Nah, setiap ikterik yang muncul pada 24 jam pertama adalah patologis dan membutuhkan pemeriksaan laboratorium lanjut. Lalu perhatikan lagi frekuensi buang air kecil dan buang air besarnya. Lalu nah, ciri-ciri apa sih tanda dan gejala ikterus berat itu, kuningnya tuh berat gitu ya, timbul kuning pada hari pertama, lalu kuning ditemukan lebih dari 14 hari, kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki, atau tinja berwarna pucat seperti itu ibu kurang lebihnya. Apa ada yang mau ditanyakan? Jelas. Alhamdulillah jelas ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu mengerti mengenai ikterus. Lalu nah, ciri-ciri apa sih tanda dan gejala ikterus berat itu, kuningnya tuh berat gitu ya, timbul kuning pada hari pertama, lalu kuning ditemukan lebih dari 14 hari, kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki, atau tinja berwarna pucat seperti itu ibu kurang lebihnya. Apa ada yang mau ditanyakan? Jelas. Alhamdulillah jelas ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu mengerti mengenai ikterus? Ya. Ikterus itu apa? Kuning pada bayi. Iya, kuning pada bayi. Nah, jadi tadi ya udah jelas ya apa sih dari tanda dan gejalanya ya Bu ya. Ya udah, sekian aja. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Maaf apabila ada kesalahan perkataan. Sudah dulu Bu ya. Assalamualaikum.